tetap ingat perjalanan pulang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Anak-anak muda sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini kalau ditengok dari jauh, kalau kita naik mobil dari Simpang Bingung atau dari kota, yang pertama kelihatan kubahnya, ya kan? Lalu kita anggap masjid ini yang hebat itu kubah. Tapi setelah kita masuk, ternyata kubahnya lah yang paling lemah. Kubah itulah yang paling lemah. Dari jauh macam beton yang kokoh. Padahal setelah kita masuk, tengok rupanya kaleng aja. Kaleng yang dikasih batang-batang besi. Kenapa dia bisa naik ke atas? Karena dinding. Ternyata dinding ini pun bisa tegak berdiri karena ada tiang di dalam. Di dalam dinding ini ada tiang. Mana tiangnya? Nih, nampak tuh retak itu tengah tuh. Itu tiang itu. Ternyata tiang ini pun bisa berdiri karena ada pondasi yang kuat. Apalagi tanah Pekanbaru ini tanah gambut. Di sampingnya sungai Siak, maka mesti ditanam kayu cerocok. Itu untuk Ma'had asrama Ma'had Az-Zahra, 120 tiang sebesar tiang listrik itu ditanam ke dalam. Beda sama pesantren Nurul Azhar, karena tanah di Nurul Azhar itu tanah liat. Kalau di Rimbo Panjang itu tanah gambut, maka cocok tanam noneh. Apa yang mau saya sampaikan? Ini poin-poinnya Ustaz Alnop yang ngasih ini. Ada 5 poin. Poin yang pertama, membangun kekuatan keluarga. Kekuatannya bukan di kubah, kekuatannya bukan di dinding, tapi kekuatannya ada di pondasi. Jadi kalau ada yang posting mesra sama istrinya foto, itu kubah itu. Foto gini, foto posting di Instagram, di TikTok, itu kubah, itu rapuh. Kekuatannya ada pada suami, ada pada istri. Inilah pondasi yang utama. Tapi saya Ustadz Alnop nampak ada rambutnya, ada kulitnya, ada bajunya. Sebetulnya kekuatannya bukan di sini. Kekuatannya ada di dalam. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri Ustadz Alnop ini ada satu gumpal. Idza sholahat, kalau yang satu kepal ini kuat, dia jadi kuat. Wa idza fasadat, kalau yang dalam satu letaknya di dada sebelah kiri, sebesar genggaman tangan. Jadi kekuatan Ustadz Alnop ini cuman sebesar genggaman tangan. Inilah yang ada di sini. Berhenti ini berdetak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan ke kita. Apa yang membuat jantung kita ini kuat? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Makanya tadi santri-santri di Ma'had Az-Zahra, di Nurul Azhar diajarkan zikir. Ada namanya zikir Imam Nawawi,
ada namanya zikir wirid Imam Abil Hasan As-Sazili, ada namanya zikir Imam Al-Haddad atau disebut Ratib Al-Haddad, ada zikir Imam Al-Attas, Ratib Al-Attas. Saya Pak Ustadz tak bisa berzikir banyak-banyak, mata rabun baca tak kuat. Zikir saya hanya la ilaha illallah. Bagus. Saya zikir saya la ilaha illallah pun tak sanggup lagi Pak Ustadz. Pendek aja zikir saya. Allah, 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 Allah. Bagus. Saya menyebut Allah pun tak bisa lagi Pak Ustadz. Matilah. Ada seorang ulama dari Maroko, namanya Imam Al-Jazuli. Saking populernya dia di Indonesia sampai nama orang di Indonesia pun banyak. Jazuli. Imam Jazuli ini masyhur, terkenal. Mau berwudu tak ada air. Gurun pasir, Maroko gurun pasir, Afrika Utara. Tas mau berwudu tak ada air. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Nah, datang air. Entah apalah amalan orang ini bisa datang air. Tiba-tiba datang air. Ada perempuan. Dia bukan ustazah, dia bukan ulama, perempuan biasa. Berdoa dia, datang air. Imam Jazuli bertanya, apa yang kau baca kok bisa air datang? Aku amalanku tak banyak, kata dia. Apa amalanmu? Amalanku hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata amalnya banyak bersodakoh. Sodakoh lindah nih solawat. Sodakoh harta, zakat, infak. Sodakoh tulang, zikir. Ternyata amal dia solawat. Itulah asal muasal Imam Jazuli menyusun wirid solawat yang besar. Nama solawatnya Dalail Al-Khairat. Jadi siapa yang mengamalkan Dalail Khairat itu isinya solawat. Jadi kalau ada ibu-ibu, amalan saya Pak Ustadz, saya tak pandai baca Pak Ustadz, amalan saya solawat aja, bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu menguatkan hati kita. Kita ini lemah. Badan sakit, kepala pening, gigi bengkak, mata rabun, kaki encok, asam lambung, asam urat, asam baung, asam podeh, diabetes, gula darah, jantung koroner. Yang menguatkan kita adalah zikir. Terserah zikirnya apa. Kata guru saya dulu di Sudan, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali, dia cicit dari Syekh Ahmad Thayyib. Syekh Ahmad Thayyib ini murid langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Satu angkatan dengan Syekh Abdul Somad Al-Falembani dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kata dia, kalau kau payah berzikir banyak-banyak, Abdul Somad 3 saja. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Begitu yang saya terima dari beliau, begitu pula yang saya sampaikan. Jadi kalau payah berzikir, zikir wajib sehari 300. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung keluar kotak. Nah, itu hebat. Yang ketiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Itulah yang menguatkan hati. Dari hati tadi dia naik ke otak, dari otak tadi turunlah ke mata, dari otak tadi turun ke telinga, dari otak tadi turunlah ke mulut, dari otak tadi turunlah ke tangan, dari otak tadi turunlah ke kaki. Itulah sumber kekuatan kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Saya yakin dan percaya ibu-ibu ini kuat karena zikirnya kuat, insyaallah. Doakan juga supaya kita semua diberikan kekuatan, insyaallah. Supaya kita diberikan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua tarekat-tarekat itu kuncinya di zikir. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Sammaniyah, tarekat Darqawiyah, tarekat Rifa'iyah, tarekat Ahmadiyah. Tarekat artinya cara berzikir. Ada yang cara berzikirnya sholawat, ada yang cara berzikirnya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang cara zikirnya la ilaha illallah. Ada yang cara zikirnya Allah 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 Allah. Yang kesemuanya itu adalah menguatkan hati. Kalau sudah hatinya kuat, insya Allah badannya sehat. Kekuatan. Poin yang pertama yang dipesankan Ustadz Al-Nob adalah kekuatan keluarga. Suaminya berzikir, istrinya berzikir, maka kuatlah dia, insya Allah. Oke, selesai kekuatan. Yang kedua, mengendalikan gaya hidup. Oh, Ustadz Somad itu hebat ya, mobilnya Fortuner. Itu mobil dari KHA. Mobil yang saya pakai itu mobil dari KHA. Jadi jangan nanti difitnah, Somad itu gaya hidupnya high class. Mana tahu nanti ada orang ngomong, tengok tuh Ustadz Somad posting naik Fortuner, bilang itu mobil dari kami itu. Mobil KHA. Nah, jadi jangan hidup gaya hidup dari mobil, rumah. Ah, itu diposting rumah Somad, bukan rumah saya, rumah Oma. Rumah Oma saya, bukan rumah saya. Rumah saya rumah Perumnas tipe 36. Jadi gaya hidup. Baju merek Kori dikasih orang Jakarta, peci dikasih orang, celana dikasih orang juga. Jadi apalah yang mesti berlebih-lebih? Saya kalau menengok orang beli baju di mall sampai harga 2 juta, menengoknya aja udah sakit jantung kita, cuk katanya ke dalam. Turun saya ke bawah, yang lantai bawah, ada saya tengok harga 100.000, saya beli itu. Dapat 5, dapat 3, pakai. Sama aja, sendal nyaman lagi pakai sendal jepit. Jam tangan dikasih Ustadz Kalimantan, Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Cincin lupa pula bawa cincin, biasa pakai cincin. Cincin dikasih orang Cina dari Medan, Pak Jimmy namanya, tak Islam. Cantik batu nih Pak Jimmy, cantik Pak Ustadz. Mau Ustadz ambil lah katanya, pasang. Pas saya tunjukkan ke orang di Makkah waktu haji, Khatim Jamil katanya, Jamil. Berapa nih? Sebutnya harganya. Langsung saya pegang, mahal rupanya.
Nah, jadi apalah kita mau berlebih-lebih ini, dari mulai atas sampai bawah semua. Kalau mau berlebih bukan pada baju, bukan pada rumah, bukan pada mobil, bukan pada cincin. Kalau mau berlebih, lebihnya pada zakat. Kalau berlebih, lebihnya pada wakaf. Siapalah orang yang tak mementingkan baju, tak mementingkan cincin, tak mementingkan mobil, tak mementingkan rumah, tapi yang dipentingkannya adalah infak. Namanya komunitas hamba Allah. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin apa? Ustaz ngomong begini, ya saya ngomong begini. Mobil ambulan dari mana? Dari KHA. Mobil Fortuner dari mana? Dari KHA. Yang pertama kali membantu waktu peletakan batu pertama di tengah hutan semak, kates, rumput-rumput itu siapa dulu pertama kali? KHA. Yang dari tahun 2020 sampai 2025 ini tetap setia mendampingi YTWU dari masa berjuang sampai menang, sampai badan lemah hari ini. KHA juga. Bersama KHA hingga ke surga insya Allah. Kita sama-sama lemah ini. Cuman orang lemah sama orang lemah jumpa, semangat dia sedikit. Nah, jadi gaya hidup ini jangan terlalu diikuti. Dulu orang gaya hidupnya naik karena menengok rumah tetangga. Gaya hidupnya naik karena menengok selimut tetangga dijemur. Gaya hidupnya naik karena menengok kawan. Sekarang yang ditengok itu bukan muka belakang kanan kiri, artis, rumah artis, mobil artis, laki artis. Ingin macam muka artis, ingin macam rumah artis, ingin macam mobil artis, ingin macam bini artis. Flexing. Akhirnya orang memaksakan diri ingin punya mobil macam mobil artis, padahal artis itu pun tidak punya mobil. Mobil yang dia pakai dipinjamkan showroom karena untuk endorse. Ustaz tahunya dari mana? Waktu ditangkap polisi, ditengok suratnya rupanya punya showroom. Yang jadi korban siapa? Kita. Akhirnya hutang keliling pinggang. Orang yang banyak hutang, keliling pinggang, hidup tak tenang, makan tak kenyang, tidur tak lenang, tunggang langgang, lintang pukang. Banyak utang. Nah, jadi ya hidup biasa-biasa aja hidup itu. Gak usahlah berlebih-lebih kali. Biasa aja. Kalau mau berlebih, lebih zakat. Kalau mau berlebih, lebih infak. Kalau mau lebih, lebih sedekah. Kalau mau lebih, lebih sembahyang duha. Kalau mau berlebih, lebih pergi haji umrah. Kalau mau berlebih, lebih zikir. Adapun hidup biasa-biasa saja. Macam siapa? Macam komunitas hamba Allah, insya Allah, amin ya rabbal. Ya, tapi orang komunitas hamba Allah tuh pinnya saya tengok emas semua. Itu tidak emas. Ustaz kok tahu? Kan tulisannya UAS. Mungkin ada juga yang membuat emas. Boleh pakai cincin emas. Istri saya pun pakai cincin emas, pakai gelang emas. Apa pula salahnya? Tapi jangan sampai berlebih-lebih. Ini asal pergi undangan mereng, rupanya 3 kilo sebelah. Dah, mengendalikan gaya hidup sudah. 3, yakin dengan takdir, bahwa sudah dituliskan takdir Allah Subhanahu. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, takdir. Ditakdirkan Allah bahwa kawan saya berjuang di Pekanbaru ini adalah sebelah kanan Ustadz Al-Nob, sebelah kiri Ustadz Muhammad Hanafi. Ini ketua yayasan,
yang ini pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Berkawan, berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bawa sepeda, dikunci stangnya, dikunci rantai belakang, dikunci rantai depan, diletakkan di dekat tiang listrik, dikuncikan ke tiang listrik. Pergi pengajian, balik dari pengajian, tiang listrik itu dipotong orang. Takdir. Apa yang bisa keluar dari mulut kita? Qadarullah. Sya'am, kan yang dikehendaki Allah sudah terjadi. La haula wala quwata illa billah. Pakai motor kecicilan, diletakkan kunci, pergi ke pasar pagi Arengka, asik main handphone, motornya hilang. Pas ditanya, kenapa motor kau hilang? Takdir. Itu bukan takdir, bonga. Bedakan antara takdir sama bonga. Takdir itu ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal sudah. Langkahnya 3. Yang pertama ikhtiar. Habis ikhtiar doa. Habis doa tawakal. Itu baru takdir. Hasik main handphone. Tengok anak masuk ke dalam kompor. Ditanya sama laki, kenapa bisa begini sayang? Takdir Allah. Kecicilan. 2 salah dia. Yang pertama, dia tidak bertanggung jawab. Yang kedua, melegitimasi kesalahannya dengan mengkambing hitamkan takdir. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena saya tak jelas mendengar suara mik. Ini menunjukkan bahwa Masjid Nurul Waton ini kurang anggaran. Kalau anggarannya nanti bagus, sound systemnya bagus insya Allah. Karena masjid ini udah bagus, cantik, besar. Jadi kalau sudah terjadi apa yang terjadi, katakan qadarullah, la haula wala quwata illa billah. Dalam segala hal, anak dinasehati, jangan kau bercewek, jangan kau pacaran, jangan kau berzina, bagus kau sekolah, kau ikut pengajian, mulut tak berhenti bercakap, datang ke rumah kos-kosannya, dibuka lemarinya, tengok handphonenya, tengok pergaulannya. Jangan hanya kirim duit, diam, pulang-pulang berbadan 2. Dibawa laki-laki, dibiarkan. Terjadi apa yang terjadi, pas ditanya, kenapa kau begini? Takdir. Tidak begitu. Ikhtiar, doa, tawakal. Terjadi juga apa yang terjadi, berarti memang sudah takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, membangun keluarga, kekuatannya di hati sudah, mengendalikan gaya hidup sudah, yakin dengan qada dan qadar sudah. 4, tetap ingat perjalanan pulang. Saya ini sekarang berjalan pergi ke Nurul Waton, jumpa ibu-ibu KHA. Habis dari sini nanti acara lagi dengan adik-adik calon mahasiswa. Habis itu khutbah Jumat di Masjid Jalan Delima. Habis itu pengajian Az-Zahra. Habis itu nanti malam ulang tahun Kabupaten Siak. Habis itu langsung ke Sungai Pakning Pertamina. Tapi jangan lupa tujuannya tetap nanti pulang ke Rimbo Panjang. Jangan terus pula ke Sungai Pakning, terus pula ke Bengkalis, terus pula. Berubah namanya, tidak lagi Ustadz Somad, Bang Toib. Mau kemana? Mau ke mall. Mau cari apa? Mau cari jilbab. Pergi ke mall cari jilbab, pulang.
Jangan pergi ke mall lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, tengok sana, tengok sini, balik ke rumah, sampai rumah lupa membeli jilbab. Beda rute laki-laki sama perempuan. Laki-laki kalau masuk ke supermarket, masuk, ambil, bayar, pulang. Kalau perempuan enggak, putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, balik, lupa apa yang mau dibeli tadi. Perempuan yang begini yang saya cakapkan ini tak ada di KHA. Ini adanya itu di planet Merkurius. Begitu juga dengan dunia ini. Datang ke dunia, beramal, beribadah, sampai waktunya habis, balik. Disuruh Allah balik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Irji'i balik, irji'i balik ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik, ini bukan tempatmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu kenapa kita ulang 3 kali waktu membaca. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim. Masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Ingat apa yang mau dibawa balik. Kenapalah kami membuat pondok? Ustadz Alnob sudah nyaman di Panam, Ustadz Hanafi sudah nyaman di Harapan Raya dekat Masjid Al-Firdaus. Kenapalah mau pula dia masuk ke semak-semak hutan sana? Mau pula istrinya, anaknya ikut ke sana. Untuk apa? Supaya dapat bekal balik mendidik anak ngapal Quran. Anak-anak nih hafal Quran 1 hari 2 juz, 1 bulan 30 juz, 60 juz, khatam 2 kali sebulan. 1 tahun anak tuh khatam 24 kali. Gara-gara apa? Ingat balik. Saya tanya sama Ustazah Fatimah, pilih 2. Kita beli rumah di Pekanbaru yang ada security-nya, tak ada tamu-tamu datang, yang penting ngurus anak saja, malam jalan shopping ke sana kemari, atau kita di pondok mengurus anak sakit tangan, bebisul, bekudis, anak yatim, fakir miskin, doa pak, diganggu itu, diganggu ini, kerasukan, diganggu setan. Mau tenang di kota Pekanbaru atau milih kita di Rimbo Panjang nih? Kata dia, biarlah kita di Rimbo Panjang nih. Kenapa? Kita didik anak nih, hafal Quran dia, nikah nanti dia, punya pondok dia, bekal kita. Kalau kita tenang-tenang aja, makan minum, makan minum, makan minum, mati apa amal kita? Berarti lulus fit and proper test. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita cari ini? Yang mau kita cari ini bekal dibawa mati. Karena kita semua akan mati. Mimdate mataya bawati, mati. Makanya kalau ada orang yang sibuk dengan dunia ini, bilang sama dia, mau aku kasih amalan. Apa amalannya? Mimdate mataya bawati, mampus. Mati kita semua. Jadi sebetulnya hidup ini, kalau ditanya orang, apalah hidup nih Pak Ustadz? Hidup ini menunggu mati. Sebetulnya hidup ini menunggu mati. Hidup kita ini menunggu malaikat maut datang. Cuman alhamdulillahnya nggak tahu kita jadwal dia kapan datang. Coba bayangkan kalau dikasih taunya, jadwal kedatanganku tanggal 7 November. Apa tak pucat udah kita semua. Jangankan jadwal malaikat maut, jadwal bayar kredit aja kita cemas, apalagi jadwal malaikat maut. Ingat pulang.
Yang terakhir, yang kelima, jangan sibuk mengurus orang lain, mengurus laki orang, mengurus bini orang, mengurus komunitas orang, mengurus komunitas orang. Tak usah kita urus. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk memikirkan dirinya sampai dia tak sempat memikirkan orang lain. Ibu pikirkan aja diri ibu, dosa ibu, anak ibu, laki ibu, cucu ibu, menantu ibu, amal ibu, sholat ibu, puasa sunat ibu. Tak usah pikirkan kue kami nih. Tak usah pikirkan buah apa itu yang di depan ustadz itu. Tak usah pikirkan. Karena kalau dipikirkan, sudahlah tak dapat, capeknya aja. Capek itu namanya capek loteh mato. Kalau bahasa kampung kami loteh mato. Menengok, apa kue ustadz itu? Kayaknya enak itu. Mato loteh, mulut capek, pikiran capek, kue tak dapat. Kami pun belum tentu dapat. Nah, jadi pikirkan aja nasib kita di hadapan Allah nanti. Sembayang aku belum khusyuk, bacaan Fatihah aku belum betul, zikirku masih kurang, bacaan Quranku masih lalai, hatiku masih lupa, anakku belum sembayang, anakku belum betudung, lakiku tak sembayang. Sibuk kita memikirkan aib kita sehingga kita tak sempat memikirkan aib orang. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau julurkan biji matamu. Macam mana menjulurkan? Menjulurkan lidah, menjulurkan biji mata. Menjulurkan biji mata menengok nikmat orang, mobil orang, rumah orang. Menengok rumah orang, domam. Menengok mobil orang, ICU. Menengok keluarga orang, liang lahat. Yang paling tenang hidup adalah memikirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ni nanti agak-agaknya masuk surga atau masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah 5 poin kalau kita amalkan, selamat keluarga kita, selamat dunia, selamat akhirat. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang jam 9:10. Selama 40 menit menyampaikan 5 poin tadi. Selanjutnya saya serahkan ke guru kita Al-Mukarram Ustadz Al-Nob Dinar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.